Isu terkait siapa yang bakal menjadi calon wakil presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang belakangan ini mulai hangat diperbincangkan. Satu nama yang belakangan kuat disebut-sebut oleh beberapa kalangan adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Dengan pengalamannya berkarir dan memimpin TNI, Jenderal Gatot dinilai memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk memimpin Indonesia. Selain itu, karakter dan sosok Gatot juga dianggap cocok untuk memperkuat dan melengkapi sosok kepemimpinan Jokowi dalam memimpin bangsa. Namun kini pertanyaan besar yang timbul adalah apakah wacana pencalonan Gatot sebagai cawapres ini adalah hal yang serius akan bergulir atau justru hanya sekedar wacana saja. Dan seberapa besarkah peluang Jenderal Gatot untuk dapat melangkah menjadi cawapres Jokowi. Lantas apakah pasangan Jokowi-Gatot mampu dan mumpuni untuk bisa bertarung dengan kontestan lainnya di Pilpres 2019? Pemirsa, untuk membahasnya bersama saya Valerina Daniel, telah hadir di studio pengamat politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga. Sementara di ujung telepon juga telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Joni Plate. Selamat sore dulu kepada yang di studio, ada Mas Soto dan Bang Eriko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya juga menyapa dengan Pak Joni. Bisa buka telepon? Iya, selamat malam. Iya, sudah bisa mendengar suara kami ya Pak ya? Baik, saya akan bertanya dulu kepada Nasdem nih, karena kita memang sudah mendapatkan pernyataan bahwa akan mengajukan Gatot Nurmantio sebagai cawapres Jokowi. Seberapa besar kepastian untuk pengajuan ini dilakukan? Jadi begini ya, ini Pilpres ini masih lama ya, masih lama sekali. Sedangkan saat ini Presiden itu justru konsentrasinya adalah melaksanakan pemerintahan, membangun negara, masih sisa setengah periode ini masih panjang. Nah kami itu justru saat ini lagi fokus-fokusnya bersama Pak Eriko ya, untuk memastikan keberhasilan Presiden. Akan tetapi dengan disahkannya undang-undang ini kami memahami dan maklum bahwa salah satu yang menjadi isu yang hangat adalah terkait dengan Pilpres 2019. Nah kami sudah mengatakan Nasdem itu akan mendukung Presiden Joko Widodo untuk periode yang kedua 2019-2014. Tentu nanti bersama-sama dengan PDIP, Golkar, Hanura, P3 yang sudah mengatakan kesiapan yang mengusung ya. Itu untuk presiden. Lalu bagaimana dengan wakil presiden ya Pak Joni? Terkait dengan wakil presidennya sendiri, tentu yang pertama itu harus dibicarakan bersama dengan presiden, ya. Harus sama chemistry-nya, harus sama kepentingannya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disinggung tentang Panglima TNI. Ada banyak ya tokoh-tokoh nasional kita sekarang ini yang memang ada di dalam radar untuk menjadi calon wakil presiden, calon pemimpin masa depan. Kalau kita bicara secara khusus Pak Gatot Nurmantio ya, ini seorang Panglima TNI dengan disiplinnya dan sebagai prajurit yang Panglima prajuritnya Indonesia pasti punya pengalaman yang hebat, pasti itu. Sudah melalui berbagai jenis pendidikan. Juga Pak Gatot ini mempunyai background defense ekonomi yang bagus. Defense ekonomi ini kan penting juga. Nah, salah satu yang punya defense ekonomi adalah Pak Gatot itu. Apalagi dia tokoh muda. Tapi apakah Pak Gatot? Nah ini nanti proses politik kan baru berjalan. Depannya juga ekonomi muda yang lagi bersinar ya. Politisi muda yang lagi bersinar itu semuanya di dalam radar yang nanti pada saatnya akan dibicarakan dengan presiden gitu. Atau capres ya, namanya nanti kan capres gitu, ini kan cawapres. Iya, kita tanyakan dulu nih ada perwakilan dari PDIP di studio, Pak Joni, ada Bang Eriko. Ini kalau misal dari PDIP gimana, sudahkah pernah ada perbincangan bisa dengan partai-partai politik pendukung pemerintah untuk siapa kira-kira yang akan jadi cawapres nantinya? Ya Mbak Vale, kalau kita lihat kan kemarin ini baru selesai seru-serunya mengenai RUU pemilu kan. Ya artinya di sini juga terjadi terjadi pemisahan yang begitu dahsyat ya. Artinya benar-benar konsentrasi masyarakat, begitu juga konsentrasi dari partai-partai untuk mewujudkan dari RUU pemilu itu sendiri. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita melihat tahapan berikutnya ini kan penentuan dari, kalau kita isunya sekarang ini ya Mas Toto ya, mengenai reshuffle kan begitu. Apakah ini jadi atau tidak reshuffle, di mana masa pemerintahan ini kan tinggal katakan secara bersihnya sampai pemilu berikut tahun 2019 1,5 tahun.
Jadi sebenarnya kalau kita berbicara secara jujur, lap terakhir dari 1,5 tahun ini sebenarnya yang paling penting. Di mana masyarakat, rakyat menilai pemerintahan Pak Jokowi untuk nanti pemilu di 2019. Jadi selama ini Mbak Vale, di kita ya, di PDI Perjuangan maupun dalam pembicaraan secara formal maupun non formal dengan partai-partai lain, atau bahkan juga dengan pemerintah, di mana dalam hal ini Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, belum ada sama sekali Mbak Fahri. Belum ada sama sekali. Karena kita berpikir bagaimana di dalam lap terakhir ini menjadi katakan maksimalisasi dari program Nawacita yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat-saat waktu pemilu yang lalu. Kemungkinan kapan rencananya akan ada perbincangan seperti ini? Sebenarnya begini Mbak Fahri, kalau kita mau berbicara ini cerita lari-lari kecil ini, pemanasan-pemanasan, kemarin pun sebenarnya kami di stasiun televisi yang lain dengan Mas Yandri, Mas Toto sudah disampaikan. Ya kalau kita melihat nih ya namanya berandai-andai ya, namanya mengkalkulasi, kelihatannya kemungkinan memang nanti bisa menjadi 3 calon. Seperti itu. Ada kelihatannya poros baru. Nah ini lagi dibentuk nih. Nah kalau melihat ini Mbak Vale, kita flashback ini Mas Toto, nanti bisa dilihat, ini seperti kejadian tahun 99. Gitu loh. Artinya ada membentuk poros-poros baru. Nah, seperti gitu. Ya walaupun pada kenyataannya belum tentu poros baru menjadi pemerintah ya, seperti itu ya. Tapi kelihatan sudah ada ancang-ancang seperti itu. Oke, gimana nih Mas Toto komentarnya? Ya sebetulnya gini ya, Bapak, ini agak menyedihkan ya. Kita tuh kadang-kala bicara 5 tahun terus-menerus bicara mengenai pemilu. Tidak selesai-selesai. Ketika pemilu sudah selesai langsung ada pembicaraan pemilu lagi begitu. Sampai ada istilah kalau di dalam politik di Indonesia, kalau di negara lain 5 tahun kerja misalnya terpilih, di Indonesia tuh 2 tahun konsolidasi, 1 tahun kerja, 2 tahun berikutnya kompetisi lagi gitu. Jadi ya, dan ini yang terjadi, kita harus akui. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah ini saat yang tepat untuk berbicara mengenai Jokowi, mengenai siapa yang menjadi cawapres, sebetulnya ada hal yang lebih penting yang tadi sudah disinggung. Ketika seorang incumbent ingin maju kembali, fokus utamanya adalah bukan kemudian dari awal langsung berpikir mengenai siapa cawapres. Ketika kita baca dalam survei kepuasan publik, misalnya dia bisa mendapatkan angka di atas 70%, ini juga terjadi di hampir di semua daerah kalau dalam konteks pilkada incumbent maju kembali, siapapun yang akan dijadikan calon wakil, dia akan tetap terpilih. Bahkan ada istilah mau sama sendal jepit itu akan tetap menang. Kalau kepuasan publiknya 70-80%. Ya. Seharusnya Pak Jokowi memang fokus ke situ. Dan yang menurut saya juga tidak terlalu elok adalah ketika membahas secara khusus mengenai Pak Gatot Nurmantio ini, beliau masih menjadi Panglima TNI. Ketika nama beliau lebih banyak disebut dalam konteks politik dan 2019, saya takut bagaimana kemudian profesionalitas TNI yang sekarang sedang kita pisahkan betul-betul pasca reformasi dengan dunia politik itu tercampur kembali. Dan kemudian kita akan flashback kembali ke perdebatan mengenai bagaimana tentara ditempatkan sebagaimana mestinya dalam politik praktis. Dan sekarang betul-betul yang disebut-sebut adalah Panglima TNI yang masih aktif. Ini yang menurut saya seharusnya ada batasan-batasan. Terlepas ada libido-libido dari beberapa aktor politik yang ingin mulai mengajukan calon-calonnya, tetapi jangan ganggu kerja seorang Panglima TNI, memunculkan dia lebih banyak sebagai seorang politisi dibandingkan menjadi seorang Panglima TNI. Iya. Nah permasalahannya kan yang mengajukan ini adalah memang partai pendukung pemerintah gitu ya, jadi memang mungkin ada suara-suara ini muncul memang dalam rangka untuk mendukung tetap kepada Jokowi nanti di Pilpres 2019. Kita akan memperbincangkan kira-kira peluangnya bagaimana kalau memang terjadi pasangan seperti ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Sebelum kita lanjutkan dialog, terlebih dahulu kita akan mencoba melihat sekilas gambaran mengenai seberapa besar sebenarnya potensi dan peluang Jenderal Gatot Nurmantio untuk bisa dicalonkan sebagai cawapres mendatang. Kita akan melihat ulasannya bersama rekan Eliza Hasan. Silakan Eliza. Ya baik, terima kasih Valina Daniel. Pemirsa, kita akan melihat atau ulasan terkait dengan profil Jenderal Gatot Nurmantio itu sendiri. Kita lihat di sini dari profilnya, di mana Jenderal Gatot Nurmantio lahir di Tegal 13 Maret 1960, beragama Islam, dan kita lihat di sini untuk pendidikan militer yaitu adalah Akmil tahun 1982. Terkait dengan karir dan jabatan militer ini, kalau kita lihat Jenderal Gatot Nurmantio memiliki karir yang begitu cemerlang di tahun 2015 hingga sekarang yang menjabat sebagai Panglima TNI, dan di 2014 hingga 2015 Gatot Nurmantio menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, 2013 hingga 2014 Pangkostrat,
dan menjabat sebagai Dankodiklat TNI Angkatan Darat pada tahun 2011 hingga 2013. Dan pada 2010 hingga 2011 sempat menjadi Pangdam 5 Brawijaya dan Gubernur Akmil di tahun 2009 hingga 2010. Selanjutnya kita akan melihat karir atau jabatan dari Jenderal Gatot Nurmantio yang non-militer, yaitu adalah sebagai Ketua Umum PB Forky di tahun 2014 hingga sekarang. Ya, selanjutnya kita akan melihat dari beberapa survei terkait dengan elektabilitas dari Jenderal Gatot Nurmantio itu sendiri. Ini ada beberapa survei terkait dengan elektabilitas pemimpin militer sebagai capres dan juga cawapres oleh Segitiga Institute pada tahun 2016 dari 4 sampai dengan 15 Januari. Ini kalau kita lihat responnya atau jumlah respon adalah 1.225 orang dengan menggunakan metodologi multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error sebesar 2,8%. Kita lihat di sini dari hasil survei. Hasil survei yang dirilis oleh Segitiga Institute pada tahun 2016 dari 4 sampai dengan 15 Januari terlihat bahwa Jenderal Gatot Nurmantio berada di urutan pertama dibandingkan dengan tokoh-tokoh militer lainnya atau pemimpin lainnya seperti Marskal Djoko Sugianto yang mendapatkan posisi 2. Kalau kita lihat sini, Jenderal Gatot Nurmantio berada di posisi pertama dengan angka 35,9%, lalu Marsikal Djoko Sugianto 27,4%, ada Jenderal Muldoko di posisi ketiga yaitu 19,3%, Jenderal Pramono Edi Wibowo 18,6%, dan Laksamana Agus Suhartono 2,2%. Selanjutnya kita lihat di sini, ini adalah survei dari media survei nasional Median di tahun 2017 dari 29 Januari hingga 2 Februari. Ini terkait dengan survei elektabilitas capres pilihan warga DKI Jakarta. Dari jumlah responden yaitu 800 orang dengan menggunakan metodologi multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error-nya adalah 3,4%. Dari hasil survei ini dikatakan bahwa menurut warga DKI Jakarta, ya di posisi pertama terkait dengan survei elektabilitas capres pilihan warga DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo berada di posisi pertama yaitu dengan 29%, lalu ada Prabowo Subianto di posisi kedua 28,3%, Susilo Bambang Yudhoyono posisi 3 11,5%, dan Jenderal Gatot Nurmantio berada di posisi keempat yaitu 9,4%. Ada Rizik Syihab yang berada di posisi ke-5 yaitu 4,2% dan Ridwan Kamil di posisi ke-6 4,2%. Itu adalah beberapa hasil survei terkait dengan capres dan capres pilihan warga DKI Jakarta. Kita selanjutnya akan melihat seberapa besarkah sebenarnya potensi atau dukungan dari untuk Jenderal Gatot Nurmantio. Kita ketahui bahwa memang sosok Jenderal Gatot Nurmantio ini didukung oleh beberapa tokoh partai politik. Nah, siapa sajakah mereka? Kita lihat di sini. Ini dia tokoh pertama, di mana politikus Partai Nasdem yaitu Teguh Taufikul Hadi mengatakan sejauh ini di mata kami yang cukup baik adalah Pak Gatot Nurmantio yang menjabat sebagai Panglima TNI sekarang. Tokoh selanjutnya adalah Akbar Tanjung, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar. Beliau mengatakan dia, Gatot Nurmantio, punya potensi menjadi calon wakil presiden. Selanjutnya adalah Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, mengatakan bahwa tawaran alternatif di luar Pak Jokowi itu sudah kami gadang-gadang, Panglima TNI Gatot Nurmantio. Ya, itulah ada beberapa terkait dengan tokoh-tokoh dari partai politik yang sempat mengatakan dukungannya terhadap Jenderal Gatot Nurmantio. Demikian data-data yang bisa saya sampaikan ke Anda, kembali ke Valerina Daniel.
Baik, terima kasih Eliza atas informasi yang Anda sampaikan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Ini saya ke Mas Soto dulu ya, dari hasil survei tadi, tampaknya memang suara Jenderal Gatot Nurmantio itu cukup signifikan. Dan apakah ini yang menjadi tolak ukur ketika misalnya partai-partai politik itu kemudian mengajukan nama Gatot Nurmantio? Sebetulnya kalau kita baca di beberapa survei, kalau dikatakan meyakinkan belum, karena tingkat pengenalnya juga belum merata. Panglima TNI itu tidak seperti ketika zaman dulu Pangap, orang semua tahu. Karena kecenderungannya ada keterbatasan otoritas dan tidak terlalu sering muncul ya, seperti Pangap zaman dahulu. Yang kedua, kalau kita coba lihat juga memang dalam survei-survei, termasuk pasca reformasi pun harus diakui, salah satu variabel atau latar belakang yang dilirik oleh pemilih, yang dianggap sebagai latar belakang yang baik menjadi seorang pemimpin nasional adalah militer. Suka atau tidak kita dipimpin oleh militer puluhan tahun, sehingga kemudian saya pikir itu masih tersisa, dianggap lebih bisa memelihara stabilitas politik dan beberapa hal yang lain. Sehingga apakah karena itu muncul nama Gatot Nurmantio? Tentu saja, nama itu yang kemudian memunculkan dulu misalnya memenangkan SBY, lalu kemudian juga menguatkan posisi Prabowo Subianto sebagai calon presiden, lalu kemudian juga nama Gatot muncul, sempat nama Pak Muldoko muncul, Pak Joko Suyanto, karena faktor latar belakang militer. Nah, tapi balik lagi, saya pikir jangan sampai kemudian kita terjebak mencari individu yang terbaik hanya karena stigma-stigma latar belakang. Mencari individu yang terbaik itu bisa berasal dari latar belakang apapun, dan yang harus diingat adalah sekali lagi Pak Gatot masih aktif, masih banyak tugas, apalagi dalam proses konsolidasi politik yang kita lihat seperti yang terjadi sekarang, bagaimana kemudian fungsi-fungsi TNI juga sekarang sedang diluruskan kembali. Jangan sampai kemudian ditarik itu ke dalam politik praktis. Saya tidak menyalahkan kalau ada orang yang mengkritik misalnya pernyataan Gatot Nurmantio dalam acara di Golkar yang cenderung dikatakan politis, yang memang saya pun merasa agak janggal seorang Panglima TNI datang di acara sebuah partai besar dan kemudian mengungkapkan kalimat yang bisa ditafsirkan politik dan terbukti menjadi berita politik yang luar biasa. Walaupun harus diakui, kalau kita lihat dari beberapa survei dan dari beberapa variabel, kalau memang hanya stigmanya atau variabel diperkecil pada latar belakang militer, tentu saja nama Gatot sekarang menjadi pilihan paling atas karena dia menjadi pimpinan di pucuk tertinggi. Nah, saya ke PDIP. Kalau PDIP sendiri melihat seorang calon wakil presiden itu seperti apa kriterianya? Apakah tadi memperhatikan latar belakangnya juga? Jadi begini Mbak Vale, presiden dan wakil presiden itu kan satu paket. Ya, inti pertama sebenarnya kalau dari pengalaman kita bahwa bisa bekerja sama, itu inti pertama kalau dari presiden. Kedua tentunya dicalonkan oleh partai-partai politik. Kalau disebut juga koalisi sebenarnya tidak tepat juga, karena koalisi itu ada di sistem parlementer. Kalau di kita sebenarnya partai-partai yang mendaftarkan paling tidak di angka 20-25%. Kalau ini nanti sudah disahkan ya, artinya tidak ada gugatan atau hal apa yang mempengaruhi hal ini. Nah itu kedua. Ketiga Mbak Vale, sebenarnya proses perekrutan, katakan kalau kita menyebutnya perekrutan untuk mencapai jenjang itu banyak hal. Salah satu dari militer tadi disampaikan oleh Mas Toto itu benar, karena di militer itu proses kaderisasi, proses jenjang itu jelas. Nah, tapi sekarang ada sesuatu hal yang menarik, yang baru Mbak Vale, bahwa masyarakat Indonesia juga melihat memberikan kesempatan kepada eksekutif, terutama dari kepala-kepala daerah yang ada dari tingkat kota, kabupaten, provinsi. Itu kalau kita lihat track recordnya Pak Jokowi juga kan seperti itu. Artinya dari wali kota Solo, Surakarta menjadi gubernur DKI dan kemudian menjadi presiden Republik Indonesia. Nah, jadi Mbak Vale, politik bukan matematis. Artinya hari ini terlihat seperti itu, kemudian 1 tahun lagi masih seperti itu. Bukan seperti itu juga. Tapi bukan juga tidak bisa seperti itu. Jadi menurut Anda masih terbuka semua masih ada kemungkinan-kemungkinan. Artinya begini, kalau kita melihat dengan media, baik media cetak, media televisi, demikian juga dengan sosial media yang demikian saat ini gencarnya, jadi siapa saja yang muncul, yang mempunyai prestasi, kapasitas, kapabilitas yang bagus, punya kesempatan dalam waktu 1 tahun ke depan ini. Nah, ini masih memungkinkan. Jadi PDIP juga belum nutup pintu ya, kalau memang ternyata kalau dari kita melihat harus secara jernih ya dari keseluruhan bahwa potensi-potensi yang ada di dalam bangsa kita. Ya, satu hal lagi juga mungkin yang menjadi satu catatan, bagaimanapun juga kan Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Nah, artinya kami tentu diminta tidak diminta pun kami tentu melihat ini dari banyak-banyak katakan potensi-potensi yang ada. Ya, saya ke Pak Joni dari Nasdem. Kalau dari Nasdem sendiri menilai apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan utama ketika memunculkan nama Gatot Nurmantio? Apakah lebih kepada tadi perbandingan antara perpaduan militer dan non militer seperti itu? Jadi begini ya,
sikap dari partai itu kan belum ada. Ini satu proses yang panjang kok untuk menunjuk seorang wakil presiden gitu. Tetapi bahwa tokoh-tokoh partai melihat beberapa tokoh-tokoh nasional kita termasuk Pak Gatot sebagai tokoh potensial dalam rangka rekrutmen pemimpin kita nanti, iya itu kan pendapat beberapa politisi kita. Dan itu tidak salah karena memang Pak Gatot salah satu tokoh yang saat ini nonjol gitu. Nah, tetapi prosesnya sendiri itu panjang kan, nanti harus dibicarakan bersama gabungan fraksi, gabungan partai, dibicarakan bersama presiden, dihitung betul ya dengan kelebihan termasuk di dalamnya untuk mempertimbangkan ya salah satu unsur yang penting di Pilpres 2019 adalah nanti juga mempersiapkan untuk kader-kader ahli generasi. Di tahun 2019-2024 ini kita harus siapkan kader ahli generasi untuk generasi 2024-2029 generasi yang baru. Itu kan semuanya dipersiapkan dan dibicarakan. Jadi tidak hanya satu perhitungan taktis untuk calon wapres dan elektabilitas penting. Tapi saat ini tentu gagasan-gagasan dasar ini yang dibangun. Kalau nah, memang, dilihat dari ya maaf saya potong, kalau memang belum resmi, tapi kenapa kemudian sudah bisa mengungkapkannya ke publik bahwa ini yang akan diajukan dan akan diperbincangkan dengan Presiden Jokowi? Karena memang salah satu tokoh yang menonjol, tokoh nasional kita ya Panglima TNI kan menonjol tokoh itu. Itu kan tidak terlepas bahwa saat ini Panglima TNI dianggap kurang terkenal dibanding dengan Panglima ABRI dulu. Nah ini tergantung perspektif. Tapi salah satu tokoh yang menonjol saat ini adalah Panglima TNI, Pak Gatot. Satu tokoh muda yang tadi saya sampaikan, yang tidak saja punya pengalaman di bidang militer, tapi juga memahami betul soal defense ekonomi, memahami betul tentang ini persaingan-persaingan di waktu yang akan datang. Ya tentu dengan logika-logika yang militer. Tapi di persaingan politik kan itu juga menjadi pertimbangan yang penting. Hanya sekali lagi bahwa ini tadi di awal sudah saya sampaikan memang sangat terlalu dini untuk kita bicarakan saat ini. Ini akan hot-hotnya, hangat-hangatnya karena baru selesai pengesahan undang-undang pemilu saja. Sedangkan kami sendiri tadi seperti Pak Eriko sampaikan bersama Presiden justru fokus sekarang bagaimana untuk Presiden ini melaksanakan tugas-tugasnya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Karena keberhasilan itu adalah justru promosi dan sosialisasi yang paling efektif dalam rangka Pilpres 2019. Kalau sekarang ini keberhasilannya kurang, ya setengah mati kan nanti ke elektabilitas di 2019. Jadi fokus kami sebetulnya saat ini adalah memastikan pemerintahan di waktu yang tersisa 1,5 sampai 2 tahun ini itu berjalan secara efektif dan produktif. Itu sebetulnya. Tetapi di dalam persiapan Pilpres juga mulai disiapkan dan ini normal dalam rangka untuk apa? Untuk dinamika politik kita. Politik kita nih, edukasi politik ini perlu, bukan informasi publik juga perlu agar ada diskursus politik dan pemahaman politik oleh publik. Jangan sampai semuanya serba kebetulan dan dianggap ini murni desainnya partai politik atau kartel politik. Jangan sampai begitu kan. Ya. Untuk menghindari itu kepada publik ya ditampilkan tokoh-tokoh kita dan dia menjadi diskursus publik. Publik mulai diperhatikan. Ini juga bagian dari edukasi publik kita. Saya kira demikian. Baik, tahan dulu Pak Joni, saya mungkin ke Pak Mas Soto di sini. Menurut Anda kenapa yang muncul misalnya dari militer, kenapa nggak bisa dari polisi gitu misalnya? Atau itu tadi ada sebuah persepsi yang terbangun selama puluhan tahun karena Jenderal Soeharto yang menjadi pimpinan puluhan tahun, lalu kemudian itu bahkan terus terbawa, bahkan ketika pada masa Orde Reformasi pun selalu ada calon-calon dari militer. Konvensi Partai Golkar isinya adalah calon-calon dari militer. 2004 Pak SBY kemudian merebut kekuasaan. Kemarin Pak Jokowi lawannya pun adalah militer. Dan memang ketika kita uji harus diakui salah satu latar belakang yang dianggap cocok itu adalah militer. Walaupun setelah 2012 majunya Pak Jokowi agak sedikit bergeser ketika kemudian ada kesempatan yang diberikan lebih kepada orang-orang yang dianggap biasa selama ini, middle class, kepala-kepala daerah yang dianggap berhasil. Kalau kemarin kita lihat kan sebenarnya kan pertarungan dua persepsi besar yang baru terbangun. Orang yang masih percaya militer dan ketegasan adalah variabel terbaik melawan variabel baru yang kemudian baru muncul di benak pemilih, orang biasa, middle class, tidak punya beban masa lalu dan memiliki prestasi yang bisa diukur. Jadi pertarungan Jokowi dengan Prabowo kan stigma yang seperti itu. Ini yang menurut saya tetap tersisa.
Kita tahu Pak Prabowo juga angkanya kemarin cukup besar begitu kan, dan itu yang masih tersisa bagaimana stigma itu kemudian terbangun di masyarakat sehingga kemudian muncul persepsi itu di survei kemudian terbaca. Kalau kita mau jujur misalnya dalam konteks birokrasi kan masyarakat awam tidak bisa menilai apa sih prestasi Pak Gatot Nurmantio. Pak Gatot Nurmantio adalah seorang tentara profesional berprestasi yang betul-betul hanya bisa diukur dalam kapasitas dia sebagai tentara. Artinya orang belum bisa menilai dia secara pribadi, tapi orang sudah mengetahui sepak terjang seorang tentara yang sudah mencapai puncak tertinggi dan itu masih dihargai ternyata. Oke, ini sebenarnya kan juga ada fokus dari Nawacita itu soal ekonomi. Kenapa tidak kemudian muncul mungkin sosok-sosok lain misalnya yang lebih misalnya Sri Mulyani seperti itu yang malah justru yang muncul lebih sisi militer? Ya harus diakui tadi saya sudah jelaskan sejarah seperti itu. Yang kedua juga harus diakui kita melihat dalam 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi memang letupan-letupan politik ini kan sangat terasa. Orang banyak mengatakan stabilitasnya belum terasa kemudian pada titik yang cukup matang. Dan selalu dalam kondisi seperti ini biasanya variabel militer itu kan muncul kembali lebih cepat. Berbeda ketika kemudian situasi sudah stabil, kecenderungannya orang akan melirik kepada sosok yang berlatar belakang ekonomi misalnya. Jadi secara psikologis memang variabel militer, orang-orang berlatar belakang militer didasari pada kondisi politik yang sekarang terjadi itu lebih diuntungkan. Nah, balik lagi, tapi politik kan dinamis. Kita tidak tahu apa yang terjadi mendatang. Kalau Pak Jokowi bisa mencapai angka kepuasan publik tinggi, menurut saya, latar belakang apapun yang dia pilih, selama punya chemistry baik, saya pikir akan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Eriko. Setelah ini kami harus jeda dulu. Pemirsa, kami harap tetap bersama kami.